تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير. Keluarnya Dajjal. Karena disebutkan dalam hadis tentang peperangan muslimin dengan Bani Asfar atau orang-orang non-muslim ya, yang besar-besaran nanti perang besar. Bahkan kata Nabi SAW karena akan melawan mereka dan mereka dibawa 80 bendera. Jadi sangat besar sekali. Perang tersebut dan umat Islam akan memenangkan peperangan. Pada saat mereka tiba di Rum, maka syaitan menjelma jadi manusia lalu mengingatkan Islam kalau Dajjal telah keluar di tengah-tengah mereka. Maka mereka pun kembali, itu tanda-tanda kiamat kecil terakhir. Ternyata Dajjal belum keluar, tapi pada saat itu Dajjal akan keluar. Dajjal diambil dari kata-kata Dajjala yang berarti kekacauan. Dan dia adalah dari anak Adam. Nabi SAW sebutkan cirinya cukup banyak, saya ringkaskan karena lihat waktu. Dahinya lebar dan rambutnya keriting. Ya, kemudian dia memiliki kulit yang agak cenderung kepada gelap, ya, memiliki dada dan pundak yang lebar, dan dia memiliki mata yang rusak, ya, sebelah kanannya. Kata Nabi SAW, ketahuilah Dajjal memiliki mata yang rusak dan Tuhan kalian tidak rusak matanya, ya, karena dia akan mengaku sebagai Tuhan. Lalu Nabi SAW sebutkan dalam sebuah hadis, Dajjal akan keluar di tengah-tengah kalian, maka dia akan tinggal selama 40 hari. Maka 40 hari dalam riwayat dikatakan seharinya seperti setahun, seharinya seperti sebulan, seharinya seperti sepekan, hari-hari sisanya seperti hari-hari kalian. Jadi kalau setahun berarti 1 tahun. Ya, kita pegang misalnya lafaz Nabi SAW secara zahirnya begitu. Setahunnya kan 40 hari. Kalau kita kurangi 1 hari berarti sisa 39 hari. Setahun, hari keduanya seperti sebulan. Itu sudah setahun sebulan. Hari ketiganya seperti sepekan. Berarti setahun, sebulan, sepekan. Kalau dikurangi 3 hari dari 40 hari, sisa 37 hari. Ini sebulan sepekan tepatnya. Ya, 37 hari. Berarti setahun, 2 bulan, 2 pekan, dia akan membuat kerusakan di muka bumi. Lalu kata Nabi SAW, tidak ada tempat pun di muka bumi kecuali dia akan lalui. Dan orang-orang yang dilewatin wilayahnya, ya, yang beriman padanya maka wilayahnya akan subur, mengaku dia sebagai Tuhan. Yang tidak mengaku dia sebagai Tuhan maka akan, ya, sulit, peceklik, akan susah hidup mereka. Ya. Dajjal terus saja mengelilingi muka bumi kecuali Mekah dan Madinah. Dia tidak bisa masuk. Kata Nabi SAW, dia akan tiba di Madinah dan dia akan mengajak pengikutnya naik ke atas sebuah gunung. Lalu dia menunjuk ke arah masjid Nabi SAW sekarang sambil mengatakan, apakah kalian lihat istana putih itu? Dan subhanallah di hari-hari kita sekarang Masjid Nabawi seperti istana putih. Kata Nabi SAW, kata Dajjal, dia mengatakan, apakah kalian lihat istana putih itu? Kata mereka iya. Kata Dajjal, itulah istana Muhammad yang aku tidak diizinkan untuk masuk ke dalamnya. Maka Dajjal tidak bisa masuk di Madinah. Dan ini kisah cukup panjang. Intinya dia menyentakkan kakinya di sekitar kota Madinah. Lalu terjadi gempa. Keluarlah semua orang munafik dari kota Madinah menjadi pengikutnya. Sampai nanti akhirnya setelah selesai semua tertinggal orang beriman. Keluar seorang anak muda dari Madinah. Lalu Dajjal menangkapnya. Sambil mengatakan, aku adalah Tuhanmu. Maka anak muda itu mengatakan, kau adalah Dajjal. Karena Nabi SAW mengatakan semua orang mukmin akan bisa membaca di dahinya tertulis kafara atau kufur. Dan tahu kalau ini adalah Dajjal. Anak muda itu mengatakan, kau adalah Dajjal yang Nabi SAW sudah sampaikan kepada kami. Maka Dajjal mengambil gergaji, kata Nabi SAW, lalu meletakkan di tengah-tengah kepalanya, lalu membelah 2 badan orang itu sampai kemaluannya. Kemudian ya, dia melewati tengah-tengahnya sambil mengatakan, hiduplah. Maka bergabung kembali badan anak muda tersebut. Semua pengikutnya bersorak-sorak. Lalu kata Nabi SAW, dia bertanya lagi, apakah kau sudah akui aku sebagai Tuhanmu? Dia tanya anak muda itu. Anak muda itu mengatakan, aku tidak bertambah kecuali keimanan kalau kau adalah Dajjal. Maka setelah itu kata Nabi SAW, Dajjal coba membunuhnya, tidak mampu atau tidak bisa lagi membunuhnya. Tapi ada beberapa wilayah yang dia lewatin dan dia berhasil. Dia berhasil. Di antaranya adalah, ya, dia lewat dalam satu riwayat sahih dikatakan dia lewatin sebuah wilayah lalu dia datangi pemimpin wilayah tersebut. Entah presiden, raja, kepala suku, intinya wilayah itu dilewatin. Lalu dia mengatakan kepada pemimpin wilayah itu, saya adalah Tuhanmu. Orang itu mengatakan, kau manusia biasa seperti saya, dari mana buktinya? Dia mengatakan, bagaimana kalau saya hidupkan kedua orang tuamu? Kata pemimpin wilayah itu, oke. Kalau kau hidupkan maka saya akui kau sebagai Tuhan. Maka setelah itu pun ya Dajjal mengatakan tunjukkan di mana kuburannya. Begitu ditunjukkan lalu Dajjal mengatakan keluarlah. Lalu keluarlah kedua orang tuanya pemimpin wilayah tersebut, ibu dan ayahnya. Kemudian berkata kepada anaknya, ya, berimanlah kepadanya karena dia adalah Tuhanmu. Nah setelah itu pemimpin wilayah itu pun beriman pada Dajjal, mengakui Dajjal sebagai Tuhan. Lalu semua wilayah mengikuti pengiman kepada Dajjal. Tapi di sini teman-teman pentingnya, untuk membaca sebuah hadis Anda harus baca sampai tuntas, jangan tidak tuntas. Karena dalam closing hadis, penutupan hadis kata Nabi SAW,
Dan ketahuilah sesungguhnya ya, kedua orang tua orang itu, pemimpin itu adalah syaitan yang menjelma untuk menipu manusia. Jadi tidak benar bahwasanya dua-dua itu dikeluarkan oleh Dajjal, tapi ini dukungan terhadap Dajjal dari syaitan. Wa na'udzubillah. Ya, kemudian setelah itu Allah SWT turunkan Nabi Isa ya untuk membunuh Dajjal pada saat itu. Keluarlah Dajjal, Nabi Isa AS turun, kata Nabi SAW, pada saat keluar seseorang dari keturunanku bernama Mahdi, atau namanya seperti namaku Muhammad bin Abdullah, kemudian membawa pasukan ke masjid Menara Putih di negeri Syam. Kemudian disitulah dia akan mengimami orang sholat asar. Isa turun sambil memegang kedua sayap ya, malaikat, kemudian ikut sholat bersama dengan mereka. Lalu Nabi Isa memimpin pasukan tersebut menuju ke wilayah Palestina, ya, tempat Dajjal ada, kemudian membunuh Dajjal. Kata Nabi SAW, Isa pun pada saat tampil dan dilihat oleh Dajjal, Dajjal melepuh seperti melepuhnya barang ya, meleleh gitu ya, dia meleleh. Maka dibunuhlah oleh Dajjal, Dajjal dibunuh oleh Nabi Isa AS. Nabi Isa menghancurkan salib, membunuh babi-babi dan seterusnya, dan kisah cukup panjang masalah itu. Kemudian setelah itu Nabi Isa memimpin keadilan di muka bumi, lalu keluar Ya'juj dan Ma'juj setelahnya.